apa kabar? Akhirnya Bu Zara bisa bikin video lagi. Tapi harus nunggu suara berisik tetangga sebelah yang itu suara dangdutan dan sebagainya. Nah, sekarang sudah tenang. Hanya ada suara jangkrik dan kodok kalau kedengeran. Karena di belakang rumah tuh ada sawah. Oke, kita lanjut aja ke materi berikutnya, yaitu tentang apa tugas dari setiap sesi. Dari seksi struktur, kalian sudah berhasil membuat struktur kepanitiaan dan judul dari seminar kelas kalian. Sekarang dengarkan setiap tugas dari strukturnya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu ketua dan wakil. Itu gunanya untuk memastikan seminar bakalan berjalan dengan lancar. Jadi, dua orang ini harus aktif membantu, memotivasi, menghandle teman-temannya setiap seksi. Jadi, setiap seksi harus dihandle nih. Mungkin di setiap seksi itu ada masalah-masalah. Nah, ketua dan wakil itu harus membantu. Dan pastikan bergerak, mereka tuh seksi-seksinya tuh harus bergerak. Jadi ada misalnya seksi ini tuh gak mulai-mulai, kalian harus ya semangatin mereka untuk ayo cepetan, ini udah deadline, ini harusnya udah sampai segini. Nah, ketua dan wakil harus saling membantu. Nah, terus jadi misalnya ada masalah di sesi acara misalnya, ini aku bingung ini bla 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 bla. Nah, si ketua dan wakil ini berguna untuk membantu, jadi membantu memecahkan masalah tersebut. Misalnya lagi ada satu anggota yang gak punya HP, ini gimana? Nah, si ketua dan wakil harus membantu gitu. Nah, selain itu kerjaan wakil dan ketua itu harus dibagi. Misalnya nih, ketua itu hanya untuk menghandle untuk sesi acara, sesi humas dan sebagainya, jadi membantu itu. Jadi ini sesi humas harus bergerak dan bla bla bla, harus di handle oleh ketua. Dan dibagi lagi sesi wakilnya itu menghandle narasumber atau moderator dan sebagainya. Jadi dibagi biar saling kerjasama antara wakil dan ketua. Sampai sini wakil ketua sudah mengerti. Jika nggak paham bisa tanyakan. Lalu sesi berikutnya adalah yang masih di inti ya, bendahara. Bendahara ini tentang masalah uang dan kuota pastinya. Nah, insya Allah kalau misalnya beneran ada belajar ID nanti, ini lebih gampang sih. Tapi tetap aja butuh yang namanya misalnya HP-nya temen dan atau pinjaman atau uang, butuh uang untuk apa gitu misalnya. Nah, ini bendahara bisa untuk mengadakan iuran bisa lewat transfer atau yang lain bisa digunakan. Nah, intinya masalah uang bisa dihandle sama bendahara. Terus untuk yang ketiga adalah sekretaris dan notulen. Ya, sebelumnya yang bendahara mohon untuk saling membantu gotong royong. Jika ada teman yang kesulitan dalam belajar, itu tolong dibantu ya. 1000 pasti udah jadi, kalau 36 dan 36.000 udah bisa beli kuota. Nah, untuk sesi yang ketiga adalah sekretaris dan notulen. Ini tugasnya adalah untuk mencatat dari awal mulai membuat seminar. Ini sekretaris buat seminar, jadi misalnya strukturnya apa, terus screenshot dari diskusi-diskusi dan sebagainya. Jadi kegiatan awal sampai akhir acara itu tolong dicatat oleh sekretaris. Terus yang notulen itu khusus untuk acara di seminarnya. Jadi misalnya di seminarnya itu ada pembicara bilang apa, diringkas terus akhirnya jadi sebuah ringkasan gitu. Jadi awalnya moderatornya bagaimana, bla 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 semuanya. Jadi untuk notulen itu harus lengkap dari awal. Pertanyaan dari audien, pertanyaan dari moderator itu harus ditangkap. Jawaban dari narasumber juga harus dicatat. Jadi notulen itu kegiatan itu pas acara seminarnya. Nah, itu kalau sekretaris itu semuanya gitu ya. Jadi nanti hasil dari notulen itu nanti dikasih ke sekretaris untuk dicatat lebih lengkapnya. Jadi
awal sampai akhir itu kayaknya sekretaris punya datanya. Terus lanjut ke seksi humas. Seksi humas ini ibu harap anggotanya juga cukup banyak, jadi bisa saling membantu. Jadi humas itu kan mengenai hubungan masyarakat. Jadi masyarakat di sini adalah masyarakat di dalam, yaitu teman-teman kalian, dan masyarakat di luar atau ya mengiklankan seminar kalian. Nah, iklan yang harus kalian gunakan adalah pamflet. Jadi nanti 1 atau 2 anggota membuat pamflet seminar yang bakalan nanti di-share ke luar. Pamflet seminar nanti bisa dicari contohnya ya. Jadi di dalamnya juga ada link Zoom. Jadi link Zoom dari acara kalian. Jadi ada nomornya atau passwordnya, nah sebagainya. Dan atau misalnya mau ngasih link Zoom dan sebagainya, nanti kamu harus membuat yang namanya form pendaftaran. Jadi yang mau ikut itu didaftar semua. Termasuk teman-teman yang di kelas itu harus masuk ke form pendaftaran. Jadi kamu bikin form pendaftaran bisa pakai Google apa namanya ya, lupa ya, ininya pakai Google bisa, atau manual juga boleh, Google Form ya, Google Form. Nah, selain bikin pamflet juga bikin video acara seminar. Jadi trailernya dari acara seminar itu. Jadi di trailernya itu ada siapa moderatornya, ada pembicaranya siapa, apa yang menarik dan sebagainya. Ayo kita tonton kayak nonton trailer film kayak gitulah. Nah, itu terus juga membuat latar belakang Zoom, kan biasanya tuh di Zoom ya, di belakang tuh ada latarnya nih. Nah, latarnya itu dibuatlah biar bagus, jadi bisa menarik. Ulangi ya. Jadi untuk sesi humas ini membuat pamflet. Jadi pengiklanan nanti pamfletnya itu dibagikan ke semuanya, tapi nanti. Jadi pamfletnya nanti dibuat, jangan dibagikan dulu, nanti dikirim ke Bu Zara dulu. Video, trailer, acara seminar, membuat latar belakang Zoom, membuat form pendaftaran gitu. Itu yang seksi humas. Dan yang kelima ada sesi perlengkapan. Nah, sesi perlengkapan ini adalah memastikan Zoom atau perangkat lain yang digunakan itu berjalan dengan baik. Untuk berjalan dengan baik, tentu saja teman-teman dari seksi perlengkapan ini belajar tentang Zoom. Gitu. Bagaimana caranya membuat seminar di Zoom, membuat sebuah seminar, ada hostnya siapa, terus membuat yang teman lain bisa jadi host itu gimana, cara ngerekamnya itu gimana, karena nanti videonya dari awal sampai akhir harus direkam gitu. Jadi pastikan untuk sesi perlengkapan HP-nya itu memorinya gede karena nanti buat rekam video itu gitu, ngerekam acara seminar itu dari awal sampai akhir gitu. Terus juga harus tahu juga bagaimana caranya anggota lain menjadi host. Jadi kan nanti kan kamu jadi hostnya, nanti yang lain jadi host itu gimana caranya, cari tahu di YouTube bisa dan lain-lain. Jadi tugasnya kamu untuk mempersiapkan perlengkapan dari acara seminar ini. Nah, termasuk di Zoom itu nanti ada yang namanya bagikan PowerPoint. Jadi nanti pembicara akan bicara, nah tapi dia juga akan men-screenshot PowerPoint. Nah, PowerPoint ini biasanya menggunakan laptop. Jadi pembicara harus menggunakan laptopnya gitu. Terus kalau misalnya Zoom itu kan hanya 24 jam, sedangkan acara seminar itu 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi 1 jam itu ya ada dua kali nge-zoom ya, 2 kali nge-zoom. Kalau misalnya ya sesuaikan dengan sesi acara sih, sesi acara maunya berapa menit gitu, atau 45 menit udah cukup, atau tapi jangan sampai 30 menit itu jangan ya, maksimal 45 sampai 1,5 jam lah. Jadi disesuaikan. Kalau misalnya 45 jam itu kurang, kamu bisa menggunakan 2 kali Zoom. Jadi 2 kali Zoom itu nanti kan dibagikan link yang baru. Ceritanya itu ketika 45 menit selesai, berarti itu istirahat.
terus mati dulu Zoom-nya, terus lanjut gitu. Itu ya sesi perlengkapan. Jadi harus belajar tentang aplikasi Zoom atau Google Meet, tapi coba tanya Google Meet itu bisa direkam atau enggak. Kalau nggak bisa direkam, pakai Zoom aja. Nah, lanjut ke seksi acara. Oke, sesi acara itu membuat random acara atau jadwal. Ini penting banget. Jadi jadwalnya nanti kan, ini kita setelah videonya Busada selesai, itu ibu kasih waktu 2 minggu, jadi 1 minggu untuk membuat semuanya, kayak materi, membuat kalian belajar tentang Zoom. Dan nanti dalam 1 minggu itu nanti ibu tanya bagaimana hasilnya. Jadi misalnya yang Zoom itu kesulitan apa, yang ini kesulitan apa gitu. Jadi misalnya, dan yang sesi humas itu berarti pamfletnya udah jadi, dikumpulin di grup kelas, terus iklannya juga sudah jadi, terus trailernya udah jadi bisa dikumpulin ke grup kelas. Nanti ibu nonton, ibu kasih masukan untuk bisa direvisi kayak gitu. Jadi setelah video ini kalian mulai bergerak untuk membuat tugas masing-masing. Nah, terus kita lanjut ke sesi acara ya tadi. Sesi acara itu membuat random acara atau jadwal. Jadi jadwal acaranya ini, jam ini sampai jam ini acaranya apa. Pembicara dikasih waktu berapa, itu terserah kalian. Jadi pembicara ini kan dikira-kira aja, mungkin kasih waktu 30 menit, 30 menit kebanyakan, 15 menit atau 10 menit gitu untuk memberikan materinya. Terus baru tanya jawabnya berapa. Jadi dikasih waktu biar jangan terlalu lama atau terlalu cepat gitu. Jadi random acara, nanti hiburannya dimulai jam berapa gitu. Terus jadi sesi acara itu benar-benar harus menghandle semuanya, termasuk pengisi acaranya. Jadi narasumbernya, kamu harus tanya narasumbernya bagaimana dan bagaimana. Terus mulai moderatornya itu butuhnya apa, terus pembicaranya butuhnya apa, notulen butuhnya apa. Dan kamu sesi acara juga harus bertanya sama sesi yang lain, yang humas dan sesi perlengkapan. Jadi ini sudah selesai apa belum? Karena sesi acara itu kan sebagai kekuatannya ya. Kalau misalnya yang lain gak gerak, akhirnya sesi acara juga gak gerak. Nanti acaranya akan jadi buyar ketika sesi-sesi lain gak bisa mendukung sesi acara. Lanjut ke seksi narasumber. Nah, narasumber ini, jadi narasumber kan ada 3 orang atau 2 orang ya. Jadi maksudnya 3 orang itu anggotanya, tapi 2 orang untuk memaparkan materinya. Jadi 2 orang aja untuk memaparkan materi. Jadi ada 2 materi yang akan dipaparkan, dan itu satu topik. Misalnya ya, judul seminarnya itu budidaya tanaman obat di tengah pandemi. Kemarin punya siapa ya? Lupa. Ada yang judulnya itu. Nah, jadi harus memilih narasumber dulu yang cocok sama topik ini. Kamu pilih dulu narasumbernya itu siapa. Jadi misalnya nih, dari judul itu ibu akan mencari narasumber, yaitu Kepala Balai Penelitian Tanaman Obat dan Rempah. Jadi itu salah satu pembicaranya. Jadi akan membicarakan tentang penelitian tanaman obat dan rempah itu gimana sih, obatnya gimana, jadi itu bisa diperguna untuk apa, itu kan penelitian ya. Jadi itu lebih penting. Terus pembicara kedua yang ibu akan undang sebagai sesi acara adalah petani tanaman obat Pemalang Jaya. Misalnya sebuah petani yang mengelola Pemalang Jaya itu gimana sih cara mengelola sebuah budidaya tanaman obat gitu. Nah, itu yang dijadikan pembicara. 2 pembicara itu akan membuat PowerPoint atau materi-materinya yang menarik gitu. Kalau misalnya nggak pakai PowerPoint ya nggak apa-apa, yang penting materinya tersampaikan dan menarik. Terus untuk nama dari, kan itu kan tadi kan peneliti tanaman obat dan rempah. Nah, itu namanya, misalnya namanya kamu harus ada gelarnya di belakangnya, disesuaikan aja. Misalnya tadi petani tanaman obat itu nggak ada gelarnya, ya nggak usah gelarnya. Tapi kalau ada peneliti berarti ada gelarnya. Misalnya Zaratul apa di belakangnya gitu.
Nah, itu untuk sesi narasumber gitu ya. Jadi saling membantu untuk narasumbernya cari materi-materinya. Jadi kan ada dua orang, jadi materinya ada dua. Petani tanaman obat Pemalang itu berarti menceritakan tentang bagaimana dia melakukan budidaya tanaman obat di Pemalang, apa kesulitannya, apa menariknya gitu. Jadi dari awal dia mulai itu dan uangnya berapa gitu. Oke, lanjut ke moderator ya. Moderator itu mengatur jalannya acara seminar, jadi membuat teks bicaranya dia dari awal sampai akhir gitu. Terus mengenalkan pembicara, terus juga memberikan 3 pertanyaan kepada pembicara. Terus baru bertanya kepada audiens siapa yang mau bertanya kayak gitu. Jadi saling sebagai moderator. Jadi jalannya acara seminar itu dikendalikan oleh moderator. Jadi pastikan untuk moderator mengetahui waktu yang pas. Jadi waktunya kira-kira tepat enggak, ini harus tanya sama sesi acara ini waktunya berapa menit kayak gitu. Terus untuk sesi hiburan itu ya untuk menghibur ya, tahulah. Jadi hiburan ini buat menghibur, berikan waktu yang tidak terlalu lama, jadi misalnya 3 menit atau 4 menit lah untuk menghibur, jadi jangan terlalu lama-lama. Terus lanjut ke sesi dokumentasi. Sesi dokumentasi itu merekam dari awal sampai seminar selesai, jadi direkam tuh sesi dokumentasi. Jadi tanya sama seksi siapa tadi, perlengkapan untuk merekam. Setelah direkam terus diedit yang rapi biar lebih menarik aja. Termasuk ditambah di bagian depan itu untuk video trailernya tuh di bagian depan. Jadi ditempelin aja video rekaman seminar sama yang trailernya itu. Terus berarti ini sesi dokumentasi bisa juga membantu sesi perlengkapan dalam membuat video trailer ya. Jadi saling membantu. Oh ya, di akhir seminar jangan lupa mengadakan foto bareng. Jadi foto bareng di screenshot kayak gitu lah. Terus untuk audien itu semua anggota yang tidak menjadi narasumber, moderator dan sebagainya bisa menjadi audiens, atau yang tidak mengurusi perlengkapan itu bisa jadi audiensnya ya, karena perlengkapan kan itu sibuk banget, tapi juga bakalan jadi audiens karena ya bakal masuk ke acara Zoom itu gitu ya. Itu adalah tugas masing-masing dari seksi. Lanjut ke langkah dari seminar di video selanjutnya aja ya, biar nggak terlalu panjang. Sudah ya, sampai jumpa. Terima kasih. Kalau bingung, tanyakan aja di kolom komentar atau di grup WA juga boleh. Oh ya, untuk absen jangan lupa tulis nama aja, nama sama nomor absen di bawah kolom komentar. Pastikan sudah nonton dulu videonya baru komentar ya. Terus itu aja. Ibu lanjut ke video selanjutnya.